Cerita asmara Verrell Bramasta dan Fuji yang makin hari semakin bucin, rupanya turut mengulik perhatian pesulap kondang Denny Darko. Yang uniknya, Denny justru menyebut Verrell susah membedakan perasaan antara teman, bestie atau rasa sayang. Mungkinkah karena itu Verrell sama sekali belum mengumumkan status hubungannya dengan Fuji? Mengapa pula Denny meneropong bahwa pernikahan Verrell dan Fuji tidak akan terjadi di tahun 2025? Namun jika ditilik tentang cita-cita Fuji, selebgram satu ini memang bermimpi untuk menikah di usia 25 tahun. Sedangkan saat ini, Fuji masih berusia 22 tahun. Tapi benarkah justru cita-cita Fuji menikah di usia 25 tahunlah yang membuat Verrell jadi menunda-nunda untuk mengumumkan hubungan mereka? Lantas, siapa saja yang sudah terlalu gemas tak sabar ingin Verrell dan Fuji segera meresmikan hubungan dan menikah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terlalu sweet, jalinan hubungan Verrell Bramasta dan Fuji pun unik menggaruk rasa penasaran pesulap Denny Darko untuk meneropong apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan mereka. Maklum, pesulap yang sempat membuat heboh karena ramalannya banyak terjadi di tahun 2023 itu turut mengamati fenomena netizen yang terlanjur gemas dan baper dengan hubungan Verrell Fuji yang meski unyu dan serasi tapi tak kunjung maju-maju. Tak heran ketika ditemui oleh tim Intens Investigasi, Denny Darko pun meneropong geliat isi hati Verrell yang ternyata dikuak secara mengejutkan oleh Denny Darko. Bahwa Verrell sempat bingung membedakan perasaan antara teman, bestie, dan sayang kepada Fuji. Saya pikir kalau awalnya kapan ada rasa sebenarnya nggak pas di DPR, tapi beberapa saat setelahnya. Saat ternyata Fuji ini itu juga seseorang yang enak diajak ngobrol, terus kemudian saat nggak bareng sama Fuji perasaannya juga ada yang berbeda. Saya kira ini satu hal yang Verrell awalnya susah membedakan ini adalah teman atau bestie seperti itu, atau memang sebuah kebutuhan dan rasa sayang seorang pria kepada wanita. Tapi jelas di sini kita akan tahu bahwa awalnya ini pasti sesuatu yang konten, tapi sekarang menjadi satu hal yang lebih nyata dibandingkan sebelumnya. Namun, jika ibarat roda yang terus berputar, perasaan manusia tak pernah berada di titik yang sama. Sebentar bisa marah, di menit kemudian bisa rindu. Sesaat bisa bingung, 1 menit kemudian bisa berubah jadi bucin pun bisa terjadi. Dan faktanya, Verrell Bramasta terus menunjukkan sikap bucin kepada Fuji dari hari ke hari. Maka kepastian perasaan Verrell pun kian mengutas teka-teki. Pasalnya, meski sudah jelas memanggil sayang, tapi status hubungan Verrell Fuji tak kunjung jelas. Alih-alih memastikan status hubungannya dengan Fuji, Verrell hanya mengulik khawatir dengan dinamika hubungannya. Dinamika seperti apa yang dimaksud Verrell? Denny Darko pun menguaknya secara mengejutkan. Mungkin karena dia merasa bahwa dia adalah wakil rakyat, banyak orang yang juga di sini itu kalau kita bilang itu merasa terwakili oleh adanya Verrell ini. Dia nggak ingin kepentingan partai, kepentingan menyampaikan suara aspirasi dari masyarakat ini akan terganggu jika ternyata dia ini melakukan hal-hal yang terus harus dilakukan seseorang yang memiliki hubungan dengan seorang wanita, tapi dikomentari. Kita akan tahu kayak kemarin waktu Fuji itu berpacaran dengan siapa, terus nggak datang bersama-sama, ini terus menjadi sebuah hal yang dibicarakan. Nah, hal seperti ini seperti dihindari oleh seorang Verrell Bramasta. Lebih lanjut, Denny Darko mengulik adanya usaha menahan diri yang kompak dilakukan oleh Verrell Bramasta dan Fuji.
Keduanya sama-sama diteropong saling menahan agar hubungan mereka jauh dari kata resmi pacaran. Ya, maklum. Karena begitu selebriti Indonesia mengumumkan resmi berpacaran, netizen langsung menaruh harapan tinggi setinggi harapan orang tua agar pasangan tersebut segera menikah. Mereka ini menahan diri kalau saya pikir. Bukan pengenalan karena mereka sudah cukup kenal, orang tuanya juga cukup tahu. Tapi mereka tahu bahwa berikutnya, next stopnya ini kalau mereka naik bus atau naik MRT atau LRT atau kereta, berikutnya ini pasti akan ke pernikahan. Nah mereka ini pengen ini jalan selama mungkin agar mereka ini nggak harus menuju ke sana. Dan segera mengumumkan hal itu tadi. Karena jika itu terjadi, maka ini adalah akhir dari ya apapun yang mereka harapkan yang berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita. Tapi kalau yang terjadi sebenarnya mereka sepertinya sedang ngerem agar hubungannya ini nggak harus menuju. Karena berikutnya pertanyaan-pertanyaan muncul ini pasti akan kapan mau nikah? Kira-kira sudah ngobrol nggak sama orang tua? Terus nanti kira-kira pernikahan seperti apa? Nah mereka berdua ini sepertinya pengen ini semua itu masih terjadi mungkin 2 tahun lagi. Tepat di tengah-tengah karir politik Pharrell. Kalau sekarang ini terlalu awal. Dan mereka sepertinya ingin menunda ini semua selama mungkin. Itu yang saya lihat. Puji nggak pengen hubungan sebelumnya akan terulang lagi. Dengan semua yang terjadi dengan Torik kemarin, dia nggak mau orang-orang berharap terus kemudian akhirnya nggak jadi. Dan dia juga nggak mau over promise kepada para fansnya. Jadi dia pun akhirnya membuat hubungan ini pun ya jadi kayak muncul hilang seperti itu. Dan ini adalah sebuah hal yang disengaja. Tapi kita akan tahu bahwa di antara hubungan ini yang lebih kuat perasaannya itu sepertinya memang Puji. Tapi kalau Pharrell ya karena di usia dewasa dia lebih realistis, dia nggak mau terbawa oleh perasaan. Dan lagi pula ada satu peperangan di hati Pharrell, di jiwanya yang memang ini belum selesai. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Benarkah sikap misterius Pharrell yang tak kunjung mengumumkan hubungan resminya dengan Fuji karena takut dikejar ekspektasi publik untuk segera menikah? Padahal pasca putus dari Feby Rastanti, Pharrell bahkan menunjukkan keinginan hatinya yang menggebu ingin segera menikah. Ada apa dengan Pharrell Bramasta? Pharrell ini sepertinya menghormati keinginan dan harapan Fuji untuk masih berkarir dan menjalani masa mudanya. Dia tahu bahwa dia sudah meniti karir sampai di puncak dan sekarang dia menuju ke gunung berikutnya, karir politik yang dia juga sedang menuju ke puncaknya. Maka dia nggak mau mengganggu dan dia merasa kalau ternyata nanti ini harus ditujukan kepada pernikahan, yang ditakutkan ini akan mempercepat apapun yang Fuji ini ingin lakukan dan Fuji jadi have no fun untuk menjalani kehidupannya yang sekarang ini dia jalani. Pharrell seperti menghormati itu dan ini sebuah upaya, makanya sekarang ini itu dipirit dan membuat orang ini semakin gemes dan ya, kebingungan. Mereka pasti siap. Itu nggak perlu kartu, kita lihat mereka siap. Makanya saya katakan mereka sepertinya memang sengaja menunda. Tapi mereka masih memiliki perasaan satu sama lain. Yang kalau nggak segera diungkapkan, maka yang ditakutkan di sini seperti tadi. Ini yang akan menjadi perasaan yang tidak terkonfirmasi dan akhirnya perasaannya ini malah akan turut dan hilang dan orang-orang ini malah akan bicara tuh kan dari awal ini settingan padahal perasaan itu sejatinya memang ada. Resmi jadi pacar atau tidak, nyatanya Pharrell Bramasta semakin terlihat bucin kepada Fuji. Tapi benarkah Fuji sudah lama menunjukkan sinyal-sinyal masih jauh dari target menikah? Intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all that. Hubungan Pharrell Bramasta dan Fuji yang tak kunjung maju, apalagi mengarah pasti ke pelaminan, mau tak mau menggaruk rasa penasaran publik kian meronta. Sebab nyatanya Pharrell semakin menunjukkan sikap mesra dan bucinnya kepada Fuji. Buktinya meski belum berstatus resmi, tapi Pharrell bersikap bak pacar dengan sering melaporkan kegiatannya di luar dengan melakukan video call bersama Fuji yang dipanggilnya dengan sebutan sayang. Bahkan seolah ingin menjaga perasaan Fuji agar aman dari cemburu, Pharrell memperkenalkan siapa saja yang ada di sampingnya, terutama wanita saat melakukan video call bersama Fuji.
Aku pengen kamu ikut, tapi dia mau. Jalan. Ih, parah banget sih Sarah. Next time ya, kita bareng ya. Jalan. Siap, siap Puji. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Banyak pengaruh baik dari Mbak Puji. Bikin hidup lebih berwarna. Yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik ya. Sikap Pharrell yang terlihat bucin tapi tak kunjung meresmikan hubungannya dengan Fuji pun mencuatkan teka-teki. Pasalnya, pasca putus dari Feby Rastanti, Pharrell yang sempat melaksanakan ibadah umroh bersama Vena Melinda sang ibu, semakin sering mengungkapkan isi hatinya yang ingin segera menikah. Namun ketika rumah barunya sudah jadi, isinya pun sudah lengkap, berikut dengan deretan mobil mewah. Tapi kenapa hingga kini Pharrell tak kunjung meresmikan hubungannya dengan Fuji? Tapi jika Pharrell lebih sering menunjukkan sikap bucinnya kepada Fuji meski belum resmi berpacaran, benarkah ternyata Fuji lah yang sudah lama menunjukkan sinyal-sinyal masih jauh dari target menikah? Pasalnya, Fuji yang kini berusia 22 tahun sempat mengungkap target menikah di usia 25 tahun. Resolusi aku di tahun 2025. Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Boleh kan? Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut. Nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Ya nggak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25, 24, 25 lah. Jika di tataran Fuji dan Pharrell Bramasta, hubungan mereka masih abu-abu, tapi di tataran keluarga kedua belah pihak, setitik kemajuan telah tercipta. Ada kemajuan apa di antara ibu Pharrell dengan kedua orang tua Fuji? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Jika Pharrell Bramasta dan Fuji masih belum bisa move on dari zona abu-abu, sehingga belum mau mengumumkan status hubungan mereka, maka lain halnya dengan kedua pihak keluarga mereka. Ya, jika sebelumnya Vena Melinda hanya dalam tahap mengirimkan hadiah hampers kepada Dewi Zuhriati, ibu Fuji, kini ibu Pharrell itu pun berani maju bersilaturahmi langsung dengan ibu Fuji. Sebaliknya, Haji Faisal yang biasanya dingin-dingin saja memasang sikap netral ketika dikulik tentang Pharrell, bahkan mulai memberikan reaksi mengejutkan. Sontak saja, pertemuan orang tua Fuji dan Vena itu pun menjulangkan teka-teki babak baru. Benarkah ada agenda khusus di balik pertemuan Vena Melinda dengan orang tua Fuji untuk mendorong hubungan Pharrell dan Fuji jadi cepat serius menuju pelaminan? Yang pasti kan kalau aku sih di luar dari hubungan Pharrell sama Fuji
Puji. Aku kan juga baru kenal ya sama Puji dan Opa, Oma Gala. Artinya aku senang sama suasana dan orang-orang yang baik ya, yang vibes-nya positif, yang kreatif. Jadi kalau aku ngobrol sama Uti, itu banyak belajar sih dari anak-anak muda, gimana caranya kita bisa eksis, menggunakan teknologi dengan hal-hal yang positif, menghasilkan. Jadi bukan untuk tempat, medsos itu bukan tempat untuk mencaci maki, tapi untuk kreativitas dan produktivitas. Jadi buat aku bisa seru sama siapa aja, apalagi Putih ya, itu kan katanya Ratu FYP ya. Nah ini biangnya FYP berarti ya. Jadi kita senang lah tukar pikiran sama Opa, Oma Gala, orangnya orang-orang dari keluarga yang baik-baik, dan aku suka sih ngeliat keluarga yang guyup. Gitu. Ya mudah-mudahan ya ini silaturahmi. Gimana sih Om, Opa, Mami awal proses mereka jadian itu seperti apa? Proses apa? Proses mereka bersama. Itu harus ditanyakan kepada Jangan ya. Biar orang tuanya. Tapi Kita nggak dikasih kisi-kisi ya. Anak sekarang itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita cuman mensupport yang benar. Gimana terbaiknya kita support gitu. Paling kita cuman ngasih wejangan-wejangan ke anak-anak gitu aja. Semasih baik ya kita support lah sebagai orang tua. Kan orangnya kan gampang dong. Katanya juga saya lihat gampang, jadi kita keluarga ya tergantung si anak dan ketentuan yang kuasa. Berarti kalau memang sudah official, insya Allah ya? Insya Allah dipercepat gitu ya? Ya, kita kembalikan kepada mereka berdua. Kita cuma mensupport sebagai orang tua ya Mbak Bella. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.